Halo semuanya teman-teman, kembali lagi dengan saya Alexander Epen dan hari ini saya akan menceritakan 5 fakta penting mengenai klaim. Karena banyak banget nasabah di luar sana yang mungkin kesel sama asuransi karena merasa klaimnya nggak bisa dibayar atau mungkin banyak klaim yang ditolak. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman pertama kali masuk ke dalam YouTube channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan bisa share ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, berikut adalah 5 fakta menarik yang harus kamu perhatikan ketika ingin klaim atau mungkin sebelum klaim atau mungkin waktu kamu masih sehat. Yang pertama adalah pastikan asuransi kamu harus tetap aktif. Jangan sampai asuransi kamu itu malah lapse atau mungkin sudah mati kondisinya gitu. Apa maksudnya mesti aktif atau sudah lapse? Jadi begini teman-teman, kalau yang namanya asuransi itu, kita mesti tetap terus membayar setiap tahun atau setiap bulan, supaya asuransi kita itu tetap aktif polisnya dan tetap bisa mengcover jiwa kita atau kesehatan kita di rumah sakit. Makanya banyak nasabah ngerasa, kok saya sudah bayar tapi polis saya malah lapse. Mungkin itu ada masalah di nilai tunai atau di nilai investasi. Nah, makanya poin pertama ini sangat penting buat kita untuk kita bisa memastikan polis asuransi kita itu tetap aktif, jangan sampai lapse. Yang kedua itu adalah masa tunggu. Di polis asuransi itu ada namanya masa tunggu. Masa tunggu itu adalah apa sih? Masa tunggu itu adalah masa di mana polis kamu belum bisa dipakai untuk mengcover beberapa penyakit. Contohnya yang pertama, misalnya di Sequis Life, 1 bulan pertama kamu nggak bisa pakai beberapa penyakit kecuali hanya kecelakaan saja. Nah, oleh karena itu mesti banget tahu apakah penyakit yang sedang kita mau klaim ini itu masih masuk di masa tunggu atau tidak. Masa tunggu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan. Nah, poin-poin itu pun setiap perusahaan itu berbeda masa tunggunya. Oleh karena itu, teman-teman pastikan ketika kita mau klaim, kita bisa cross-check dulu sama agent kita, atau kita bisa coba cek penyakit kita, apakah penyakit kita ini masih masuk di dalam masa tunggu atau tidak. Kalau penyakit kita masih masuk di masa tunggu, otomatis penyakit kamu nggak bisa di-cover. Contoh misalnya ada nasabah, dia terdetek serangan jantung di 12 bulan pertama waktu dia buka polis. Otomatis penyakit dia itu nggak akan bisa di-cover atau mungkin penyakit dia nggak akan bisa dibayar oleh asuransi. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman masih sehat, segera beli asuransi dari sekarang. Karena masa tunggu itu banyak yang menyebabkan klaim-klaim tidak bisa dibayar. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah rumah sakit rekanan. Nah, banyak agent yang tidak menyampaikan hal ini kepada nasabah. Banyak informasi yang salah, mereka pikir di semua rumah sakit itu bisa di-cover. Ternyata teman-teman, kita mesti memastikan apakah kartu asuransi kita itu rekanan dengan rumah sakit yang kita mau atau tidak. Kalau misalnya tidak rekanan, otomatis kita mesti bayar cash. Tapi kalau kita rekanan, kita cukup pakai kartu saja, kita bisa cashless ke dalam rumah sakit itu. Jadi teman-teman pastikan kalau mau pilih rumah sakit, pilihlah yang rekanan dengan asuransinya kita. Dan jangan lupa teman-teman ketika memilih asuransi, pastikan asuransi kamu pun juga memiliki fasilitas cashless. Karena itu juga penting buat kita ketika kita masuk rumah sakit, mungkin kita nggak punya budget atau kita nggak bawa duit, kita tinggal bawa kartunya saja, tinggal gesek di rumah sakit dan kita bisa dibayar. Yang keempat teman-teman, nah ini poin penting yang mungkin ini jarang diceritakan sama agent karena ini mungkin pasal-pasal yang nggak kelihatan di dalam polis. Poin keempat ini adalah penyakit bawaan. Banyak nasabah nggak dibayar klaimnya karena dia klaim penyakit bawaan atau penyakit yang sudah ada sebelum dia masuk asuransi. Nah, makanya teman-teman, kalau kita waktu mengisi SPAJ, surat pengajuan asuransi jiwa, pastikan kita memberitahukan segala sesuatu penyakit yang mungkin sudah terjadi kepada kita sebelum kita masuk asuransi. Maka ketika pihak asuransi menilai kesehatan kita, apakah kita layak diterima, atau kita kena ekstra premi, atau kita kena pengecualian. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya encourage teman-teman supaya ketika kita mengisi SPAJ, tulislah dengan jujur. Ketika teman-teman ketemu agent yang berkata, udah nggak usah ditulis jujur, ditulis bohong aja supaya kamu bisa diterima polisnya gitu. Jangan, itu agent yang salah teman-teman. Karena kalau misalnya dia melakukan itu, nanti one day ke depannya ketika kita ada klaim, waktu pihak asuransi menemukan ternyata penyakit kita ini, contoh misalnya penyakit darah tinggi, ternyata si nasabah ini udah pernah klaim atau udah pernah cek lab sebelum masuk asuransi. Nah, otomatis penyakit itu langsung nggak bisa di cover dan nggak bisa dibayar. Bahkan kalau misalnya perusahaan asuransi
meskipun bisa memutus sepihak polis kita kalau kita tidak mengisi SPAJ dengan jujur. Nah, oleh karena itu teman-teman pastikan kita juga bisa menceritakan apa adanya penyakit bawaan kita. Yang kelima, teman-teman, ini adalah plan kamar. Plan kamar ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita masuk rumah sakit, pastikan kamu juga masuk sesuai dengan kelas kamar kamu yang kamu ambil di asuransi. Contoh misalnya, kalau kamu ambil di Sequis Life, kamu ambil plan kamar 1 juta, nah kamu juga mesti masuk ke rumah sakit yang kelas kamarnya 1 juta. Atau misalnya kamu ambil plan kamar yang 2 bed, kamu juga mesti masuk rumah sakit yang plan kamarnya 2 bed. Kalau kamu lompat kamar, saya ambil plan kamar 2 bed, tapi saya mau masuk rumah sakit yang plan kamarnya 1 bed, otomatis kamu akan kena pro rata, teman-teman. Kamu akan dihitung tidak dibayar sesuai tagihan karena kamu loncat kamar namanya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman masih sehat atau teman-teman mungkin bisa menyisihkan uang yang lebih banyak, pastikan teman-teman bisa mengambil plan kamar yang bisa lebih tinggi, teman-teman, karena kita nggak tahu kapan kita masuk rumah sakit dan kapan kita pakai. Nah, untuk poin kelima ini, saya suggest ke teman-teman, carilah asuransi yang sudah cover 1 bed, 2 bed, atau 3 bed. Jadi bukan asuransi yang cover harga kamar lagi, jadi asuransi yang cover 3 bed, 2 bed, atau 1 bed, supaya ketika 5 tahun atau 10 tahun kemudian fasilitas asuransi seperti itu lebih long last dibanding asuransi yang kamar 400, 500, 600 ribu, dan seterusnya. Oke teman-teman, dari 5 poin ini, menurut teman-teman bagian mana yang teman-teman masih belum mengerti? Teman-teman bisa DM kami, atau teman-teman bisa tulis di kolom komen, atau mungkin teman-teman masih ngerasa ada poin lain yang perlu kita perhatikan, teman-teman juga bisa kasih masukan di kolom komen. Thank you teman-teman. Jangan lupa di-share ke orang-orang yang mungkin masih bermasalah dengan klaim supaya mereka bisa banyak lebih belajar. Thank you. Sampai ketemu kembali.